providers dari teknologi untuk mencoba memperlihatkan ya, teknologi apa yang akan kita pakai ke depannya. Jangan lupa ini untuk IKN tahun 2045, jadi bukan 2 tahun atau 3 tahun lagi, kita harus melompat jauh ke depan, dan teknologi itu harus membantu, istilahnya harus membuat kehidupan dari masyarakat di sini lebih efisien, lebih enjoyable, semuanya nanti lebih praktis begitu, sehingga warga IKN Nusantara itu nanti akan dapat beraktivitas dengan baik. Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Indonesia saat ini tengah mengembangkan teknologi canggih pengisian daya baterai mobil listrik saat melintas di jalan tol IKN atau Electric Charging Lane. IKN digadang-gadang bakal punya berbagai teknologi paling top kelas dunia yang mendukung ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya adalah jalan-jalan akan bisa dipakai untuk mengisi ulang baterai kendaraan listrik saat kendaraan bergerak maupun diam. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan penerapan teknologi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Diterapkannya teknologi ini sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi yang melarang kendaraan berbasis bahan bakar fosil beredar di IKN. Presiden Jokowi menegaskan IKN dibangun atas prioritas mobilitas warga berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Teknologi serupa telah sukses diterapkan di beberapa negara Eropa yang memungkinkan pengguna mobil listrik mengisi ulang daya baterai mereka saat sedang berkendara. Teknologi ini mirip mekanisme pengisian ponsel nirkabel. Untuk bisa menikmati fungsi teknologi ini, mobil listrik harus memiliki receiver atau perangkat penerima. Pengisi daya yang tertanam di jalan hanya mulai mengalirkan arus listrik setelah terdeteksi kendaraan. Rencananya teknologi ini akan dicoba terapkan pada satu segmen dulu. Setelah dilakukan pengaspalan, nantinya akan ada pemasangan lapisan tertentu di jalan tol. Teknologi jalan yang bisa mengisi daya mobil listrik ini juga bisa dan akan diuji cobakan di area parkir. Kendaraan listrik memiliki penerima nirkabel yang ditempatkan di bagian bawah mobil listrik yang harus bertepatan dengan kumparan muatan yang diposisikan di bawah permukaan jalan agar daya dapat ditransfer ke kendaraan. Di Swedia misalnya, teknologi transfer daya nirkabel memungkinkan listrik mengalir secara nirkabel dari kumparan tembaga sepanjang 1,5 meter yang ditanam di bawah aspal ke bus listrik yang memiliki receiver di bawahnya. Sistem ini bekerja melalui bantalan bawah jalan yang mentransmisikan listrik secara nirkabel ke receiver atau penerima yang dipasang di bawah kendaraan. Teknologi ini sangat cocok digunakan di IKN Nusantara yang hanya akan diramaikan oleh kendaraan ramah lingkungan. Jalan dengan teknologi pengecasan baterai bisa menjadi solusi bagi kelangkaan stasiun pengisian baterai umum. Selain itu, perangkat ini juga dapat mengurangi kekhawatiran bakal kehabisan total energi baterai selama perjalanan. Selain tahu dengan teknologi pengisian daya, IKN juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung kendaraan listrik. Pemerintah pun telah menyiapkan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT berupa box beton untuk utilitas bawah tanah sekaligus drainase. Box beton di bawah tanah tersebut dibuat agar tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang dapat membahayakan. Saat ini progres pembangunan jalan tol akses IKN telah memperoleh pencapaian yang signifikan. Progres telah bertambah kontraknya hingga seksi 5B, 6A, dan 6B untuk sampai ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN dan membawa dampak positif terutama terkait akses ke bandara VVIP IKN. Tak bisa dipungkiri, di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, penggunaan bahan mineral seperti nikel dan timah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Nikel dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik, sementara timah dibutuhkan di setiap perkembangan teknologi maju. Atas kepentingan inilah, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan implementasi sistem informasi mineral dan batu bara antara kementerian dan lembaga, atau Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Dengan sistem ini diharapkan korupsi dan penyelundupan antar negara bisa dicegah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak hanya bisa mencegah korupsi, Simbara diyakini juga bisa membuat penerimaan royalti meningkat 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Selain itu, Simbara juga bisa berdampak baik bagi lingkungan dan pekerja. Karena pertambangan yang tidak mematuhi aturan, maka bisa tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, sistem ini akan membantu mengerek penerimaan negara. Dirinya membuka peluang penerimaan negara baru senilai 10 triliun rupiah dari launchingnya Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester 1 2024 senilai 893,8 triliun rupiah, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPh badan dari sektor komoditas yang menurun. Melalui pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas kementerian dan lembaga. Simbara menyederhanakan 50 sistem menjadi satu sistem. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal. Pada dasarnya, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara, dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan cadangan 800.000 ton atau 23% dari stok global. Tercatat pada tahun 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta ton metrik dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global. Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribusi 22% dari total produksi global. Sebelumnya santer beredar kabar komoditas timah Indonesia diduga diselundupkan ke negara tetangga Malaysia untuk diolah di smelter negara tersebut. Hal tersebut pernah dibongkar oleh Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto saat menjadi narasumber dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 di Sopodel Tower Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023 lalu. Isu bocornya produksi timah Indonesia ke Malaysia tersebut kembali mencuat baru-baru ini, pasca produksi timah dari Indonesia menurun dan meningkatnya produksi di Malaysia. Isu tersebut bermula dari Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Muhammad Haikal yang mengungkapkan kecurigaannya yang mana Malaysia mengalami kelebihan pasokan timah sedangkan Indonesia mengalami penurunan produksi timah. Untuk itulah kehadiran Simbara sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber daya mineral Indonesia. Kehadiran Simbara juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah praktik pertambangan timah ilegal yang berpotensi membuat hasil pertambangan tersebut bisa diklaim sebagai produk negara lain. Dengan implementasi Simbara, hilirisasi komoditas nikel dan timah Indonesia menjadi semakin terintegrasi.